Bakal kembali bersama kami di Regi Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham grup atau PT Grup Kita Terang Tbk. Nah, di sini inilah pokoknya kota ketiga. Kita berharap saja semoga menjadi lebih baik ya daripada sebelumnya. Ini ada direktur utamanya yaitu Sugiono Wiono Sugiyalam. Kemudian ada direkturnya yaitu Joko Harijanto. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan Kebun Siri Raya nomor 63, tepatnya di Jakarta Pusat, Indonesia ya. Nah, untuk laporan kali ini mereka itu satuan penuh satuan penuh tapi bentuk itu rupiah. Berarti nanti dikali saja dengan Rp1. Kas dan bank ini kita lihat. Nah, ini berkurang dari 2,6 miliaran, sekarang dia dapat ratusan jutaan. Kemudian piutangnya kita lihat ini pihak berhasil kayaknya cukup banyak ya, sekitar 2 miliaran, malahan pihak ketiga yang menurun. Persediaannya menurun kurang lebih sekitar 400-an jutaan. Kalau kita lihat di sini, ini berkurang 400-an jutaan. Total aset yang cair pun menurun ya, dari 7,7 miliaran sekarang menjadi 6,4 miliaran. Sedangkan total aset keseluruhannya menurun, di mana dari 8,6 miliaran sekarang hanya tersisa 7,3 miliar. Berarti kurang lebih menurun sekitar 1,3 miliaran. Tapi menurut kami ya, ini untuk perusahaan ini kayaknya dia agak kecil ya, ini apanya ini asetnya ya. Kita lihat ini total liabilitas jangka pendek. Oh, ini total liabilitas jangka pendek ini banyak. 800-an miliaran menjadi 1 triliunan, bahkan mencapai 1 triliunan. Kalau kita lihat di sini, ini pun peningkatan paling banyak karena ada hutang jangka panjang ya. Nah, hutang jangka panjang menurun cukup drastis karena dia udah jatuh tempo. Sedangkan total liabilitasnya dari 1 triliunan sekarang menjadi 1013 triliunan menjadi 1008 triliunan. Ini ada ini jumlah defisiensi modal. Ibaratnya mengapa bisa kayak gitu ya? Itu karena ekuitasnya sudah lebih rendah daripada hutangnya. Jadi hutangnya ibaratnya kalau kita bayar hutangnya semua, itu masih belum bisa ditutupi dengan penjualan ekuitas, kurang lebih kayak gitu ya. Pendapatan bersih kita lihat, nah dari 64 miliaran menjadi 149 miliaran. Nah, ini bahan pokok pun meningkat. Nah, ini adalah laba brutonya dari 4,4 miliaran sekarang menjadi 8,1 miliaran. Lalu ada bahan penjualan meningkat, beban umum meningkat, pendapatan keuangan meningkat sekitar 1 miliaran. Ini laba ruginya dari 800-an jutaan menjadi 3,5 miliaran. Kalau kita lihat di sini 3,5 miliaran dikurangi dengan yang apanya? Pendapatan keuangan hingga angka aja ada pendapatan 1 miliar, berarti sisa kurang lebih 2 miliaran, kurang persediaan dan lain-lain. Ini setidaknya masih untung ya, setidaknya masih untung. Untungnya itu bertambah, keuntungan itu bertambah. Pembayaran kas kepada pemasok kita lihat dari 58 miliaran menjadi 136 miliaran. Nah, ini menjadi 136 miliaran, berarti dia memang bayar lebih banyak kepada pemasok. Tapi kita perlu lihat juga nanti itu mengapa bisa begitu, apakah ada faktor lain atau gimana. Ceritanya di sini. Ini kas dan bank kita lihat. Ini dolar Amerika Serikat dari 78 juta menjadi 66 jutaan. Yang rupiah Bank Sentral Asia ini semua rata-rata dia menurun ya untuk yang kasnya, dari 2,6 miliaran menjadi 800-an jutaan. Kita lihat di sini piutang usaha. Ini piutang usahanya dia bakal meningkat ya. Ini menurut kami, nah ini paling banyak itu karena pihak berelasi dari 1,5 miliar menjadi 2,6 miliaran. Nah, ini kenapa dia gak langsung dibayarkan saja ya, malah terus bertambah.
Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ini bahkan yang pihak ketiga hanya tersisa 1,4 miliaran. Nah, ibaratnya ini pihak berhasil berarti orang-orang sendiri yang hutang kepada perusahaan ini ya. Ini yang jadi kita kalau melihat sebuah perusahaan itu bukan hanya laba saja, penjualan saja, kita perlu lihat semuanya. Nah, ini kita lihat. Jadi untuk yang pihak ketiga paling 1,8 miliaran saja ya. Tapi ini yang 31 sampai 90 hari bahkan mencapai 2,8 miliaran. Ini agak wajar kalau kita anggap yang 2,8 miliaran ini yang pihak berelasi juga. Bahkan yang lebih dari 3 bulan itu pun pihak berelasi juga, ada sedikit mungkin atau seluruhnya gak ada yang tahu juga. Tapi faktanya memang yang pihak ketiga cuma 1 miliaran. Jadi sisanya itu berarti pihak berelasi. Ini perlu kita pelajari. Nah, jadi kita sebelum membeli perusahaan ini kita harus sebelum membeli sebuah perusahaan kita harus berhati-hati ya. Ini persediaan bahkan mesin dan peralatan kopi udah gak ada. Mereka cuma ada biji kopi dan lain-lain. Mengapa bisa begitu? Apakah sudah dijual semua atau gimana? Nah, dari 1,2 miliaran sekarang beli 800-an jutaan saja. Itu untuk persediaannya. Nah, ini kita perlu ketahui mengapa mesinnya udah gak ada. Nah, apakah dijual ataukah sudah tidak mau bergerak dalam bisnis itu? Gak ada yang tahu ya. Karena kita kalau lihat tadi, ini hutang yang jangka pendeknya ini cukup banyak. Dari yang awalnya jangka panjang sudah jatuh tempo menjadi jangka pendek, berarti harus segera dibayar. Nah, ini ada utang usaha, pihak ketiga pihak berelasi. Nah, untuk utang usaha mereka bahkan untuk pihak berelasi sekitar 191 miliaran, berarti hampir sama dengan yang piutang usaha ya. Tapi kan sebenarnya ini gimana ya kami bilangnya? Untuk yang pihak berelasi, kalau menurut kami untuk sebuah perusahaan itu agak cukup sulit untuk kita karena pihak berelasi itu kita susah untuk lihat laporan keuangan mereka. Itu kan orang perusahaan-perusahaan sendiri ataupun orang-orang sendiri, kita gak tahu laporan keuangan mereka gimana atau apa. Nah, kata yang tahu ya ini utang usaha. Nah, ini bahkan cukup banyak nih. Itulah mengapa terkadang kami lebih suka perusahaan yang semuanya pihak ketiga. Pihak berelasi oke, boleh cuman sedikit saja. Nah, itu mungkin kami lebih lebih tenang. Tapi gak ada yang tahu juga, itu tergantung pandangan masing-masing ya. Dan menurut kami kayak gitu sih. Ini informasi segmen. Kecuali tadi yang pihak berelasinya itu ada sahamnya juga. Nah, dan dia merupakan sebuah grup besar. Nah, itu kan bisa ditelusuri juga ya kalau kayak itu. Nah, ini kita lihat segmennya ini yang Telkomsel voucher dan lain 120 miliaran pendapatan. Hasilnya cuma sekitar 4 miliaran. Mesin peralatan dan biji kopi sekitar 28 miliaran. Sekarang hanya tersisa 3 miliaran. Nah, ini kalau kita lihat sekilas ini memang meningkat, tapi hasil segmennya ini agak kecil ya. Bahkan yang 2023 gak ada disebutkan hasil segmennya, dia langsung ditotalin ya. Menurut kalian gimana ya? Ibaratnya kalau perusahaan ini dia mempunyai penjualan sekitar 200 miliaran, hasilnya itu hanya sekitar beberapa miliaran saja. Berarti kan dia mungkin kurang dari 10% laba bersihnya. Nah, ibaratnya bukan kurang dari 10% ya, kita nggak tahu pasti, nggak tahu bisa meningkat, tapi dia agak kecil persentasenya perbandingannya. Nah, jadi tahu-tahu sendiri ya. Jadi semuanya itu perlu kita pelajari, kita lihat dulu sebelum berinvestasi. Baiklah, itu saya dari kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.